nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang. Mudah-mudahan pun sudah dikaruniakan Allah nikmat berupa sehat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam kondisi yang luang. Mudah-mudahan kondisi ini kondisi terbaik, meskipun waktu kerja, jam kerja bagi sebagian orang mungkin sesi ini adalah sesi tersibuk. Waktu-waktu ini adalah waktu yang menguras energi dan kesempatan karena mempersiapkan untuk agenda hari siang hari atau sampai ke sore hari. Tidak lupa selawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, pada para sahabat, tabi dan mudah-mudahan kita pun diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW kalau dia bersama. Teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema masih berkaitan dengan healing dan motivasi. Bersikap proporsional dalam tema healing dan motivasi. Subtemanya berkaitan dengan konsep Islam tentang batas diri. Bagaimana kita bisa bersikap dalam rangka membatasi diri ketika kita mengalami situasi-situasi yang berbeda. Karena nanti banyak orang-orang yang mengatakan atau bahkan mengambil sikap dalam batas diri ini ternyata ada yang berlebihan. Bahkan ada yang kategorinya bisa menjadi sebab kategori dosa. Tugas kita adalah bagaimana memahami dengan pemahaman yang pas supaya tetap kita nanti sehat atau baik, tetapi juga tidak terjebak kepada sebuah dosa. Karena istilah-istilah yang membatasi diri atau bahkan menarik diri ini terlalu liar kalau kita lihat di medsos ya. Karena kasus-kasus yang beredar ini biasanya akan menggiring opini atau mengarahkan diri kita untuk melangkah pada hal-hal yang tidak tepat. Bagaimana sikap kita nanti menyikapi semua ini? Silahkan nanti disimak materi ini sampai selesai. Siapkan peralatan semuanya, diantaranya ada pulpen, ada buku, ada tulis untuk mencatat, merangkum atau meresum. Mudah-mudahan dengan catatan kita, mudah-mudahan dengan tulisan kita ini bisa menjadi pengingat berkaitan dengan ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini. Yang berikutnya mengingatkan bahwasanya untuk senantiasa meluruskan niatnya semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus, niat yang baik, yang benar, jadi kita dibimbing oleh Allah sehingga mudah bersikap proporsional. Mengingatkan sekali lagi buat teman-teman semuanya untuk menutup auratnya, khususnya buat para ibu-ibu, paling tidak menggunakan kerudung atau kerudung ya, atau mukena atau apa bebas yang biasa dilakukan, supaya nanti kita terjaga. Khawatir ada kameranya yang terbuka tanpa sengaja dan nanti nampak kepada peserta lain. Baik, sebelum kita masuk ke acara, ada beberapa informasi buat kita semuanya. Insya Allah kita di tanggal 5 kita akan ada sesi offline, kajian plus terapi offline ya. Silakan bagi teman-teman di screenshot atau di simpan, atau kalau ingin ngecek info lengkapnya sudah ada di WhatsApp DRM ya 1-8 sudah kita share informasi ini. Jadi insya Allah tanggal 5 ini di sesi offline akan ada 2 agenda. Yang pertama kajian yang sifatnya umum dari jam 8 pagi sampai menjelang zuhur kurang lebih. Kemudian yang berikutnya sesi yang kedua adalah sesi plus terapi di jam 1 sampai jam 9 malam 21 malam, dilanjutkan esok hari. Yang dilanjutkan esok hari itu jam 8 sampai menjelang zuhur tadi. Mudah-mudahan ini semua bisa nanti kita semua. Bagi teman-teman yang ada di luar kota Bandung, silahkan yang mau datang ya, tempatnya bisa untuk menginap. Jadi bagi teman-teman nanti yang mau hadir di luar kota bisa nggak menginap, bisa, insya Allah di masjidnya bisa menginap ya, atau nanti cari hotel di sekitar juga ada, insya Allah. Silahkan bagi teman-teman yang ada di luar kota Bandung atau di sekitaran Bandung, boleh daftarkan diri. Yang berikutnya
Bagi teman-teman semuanya, ada informasi yang berkaitan dengan umroh. Jadi bagaimana yang merencanakan umroh, bagi kalian yang merencanakan umroh, silahkan umroh bersama KRM atau bersama Ustaz Muhammad Falyani di bulan Agustus. Ini masih sebentar ya, sebentar lagi akan tutup, insyaallah. Oke, sesi umroh ini adalah sesi eksklusif, paket eksklusif 12 hari hotelnya bintang nya, paket standar muda yang bentuknya pakai asmara. Insyaallah ini paket terbaik, insyaallah ya. Mudah-mudahan dari kita oleh Allah untuk hadir suci. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan yang ada di majelis ini termasuk orang-orang dipanggil Allah atau disegerakan oleh Allah hadir ke tanah suci. Baik, yang berikutnya, untuk informasi-informasi berkaitan dengan kajian KRM atau rekaman KRM, insyaallah infonya bisa cek di grup WhatsApp KRM ya, karena ini diantaranya kajian ini kita tidak simpan di link lagi, jadi tidak berbeda. Dimanfaatkan, silakan buat teman-teman dimanfaatkan. Kajian kita tidak dimanfaatkan di link lagi, silakan simpan di YouTube atau di Instagram Ustaz Muhammad Falyani ya. Oleh karena kita informasikan, silakan support aktivitas KRM ini, mudah-mudahan jadi baik dan bersama kita semuanya, insyaallah. Selanjutnya, mudah-mudahan dengan apa yang kita layani menjadikan kebaikan bagi semuanya, insyaallah, bagi diri kita atau bagi orang yang menerima manfaat terkait dengan aktivitas KRM. Putus-putus kali. Baik, informasinya yang berkaitan dengan agenda terapi dan acara offline, kita akan nanti hubungi nomor yang tertera ya untuk info-info yang selengkapnya. Apakah putus-putus? Baik. Untuk membantu waktu kita awal bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, waktu dan tempat di istilah. Pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur hari ini Allah mudahkan kita kembali hadir di majelis ini. Semoga Allah berkahi majelis ini, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Semoga Allah berikan kebaikan pada keluarga kita. Allah bimbing kita dalam setiap urusan. Jika sedang mengalami ujian, semoga Allah berikan kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian yang sedang kita hadapi hari ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tadi malam saya mencoba merenungkan tema yang kita bahas hari ini, mulai habis isya sampai 1:30 belum selesai. Alhamdulillah, terus sudah selesai, ada 8 halaman sebenarnya kalau diketik. Nah, ini kelanjutan dari tema yang kemarin tentang mencintai diri sendiri. Ada salah satu tema yang akhirnya menjadi jalan keluar dalam tanda kutip, menjadi pilihan untuk menjaga konsep tentang mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri ini kemarin sudah kita bahas, konsep yang lebih menyeluruh dalam pandangan Islam yang itu lebih pas, yaitu mencintai diri sendiri maksudnya adalah mencintai atau menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa merusak atau menghancurkan hidup kita, yaitu dari api neraka. Nah, pilihannya konsep mencintai diri sendiri itu seringkali membuat kita ini pilihannya adalah kita menjauhkan diri dari semua yang menimbulkan mudarat. Tapi memang begitu. Sekali lagi, tapi memang begitu. Sebagaimana kita menjaga diri kita dari api neraka, itu konsep mencintai diri sendiri. Maka pilihan amalnya atau pilihan bentuk konkretnya adalah
kita menjauhi semua hal yang bisa menjatuhkan kita ke api neraka. Ya memang demikianlah konsep asalnya. Nah, ini kemudian muncul pula dalam tema yang kaitannya dengan psikis atau dengan relasi antara kita dengan keluarga atau dengan orang lain. Semua yang menimbulkan mudarat itu pelan-pelan kita batasi, karena itu kita anggap bisa mencelakakan hidup kita, bisa merusak jiwa kita, atau bisa merusak urusan dunia dan akhirat kita. Makanya kemudian ada konsep membuat batasan terhadap apa yang bisa merusak sebagian hidup kita. Nah, teman-teman sekalian, konsep ini menjadi rumit, menjadi masalah kalau tidak dibangun di dua hal. Karena kecenderungannya orang ketika membuat batasan diri itu menjadi sangat subjektif. Semua yang tidak disukai langsung ditutup, semua yang membuat batin menjadi tidak nyaman langsung kita ambil jarak. Nah, konsep ini di satu sisi itu memang bermanfaat, maslahat untuk mencegah sesuatu yang mudarat dalam hidup kita. Memang betul, tetapi jika tidak dipagari dengan agama, ini nanti akan menjadi over, berlebih-lebihan. Dan efeknya muncul masalah-masalah baru setelahnya. Nah, supaya tidak muncul masalah baru, konsep paling mendasar, kita harus mau menerima dua hal ini. Dua hal ini harus ada dalam jiwa kita. Dua hal ini, di atas dua hal inilah nanti baru kita letakkan konsep batasan diri. Nah, dua hal ini, yang pertama adalah relasi antara kita dengan orang lain, dengan orang di sekitar kita itu jangan pernah diposisikan hanya relasi dua pihak. Kalau kita punya konsep relasi itu hanya antara saya dan si fulan, dua pihak saja, maka ini nanti tidak akan ada jalan keluarnya. Karena pasti jalan keluar yang kita pilih itu adalah kita membuat jarak dengan si fulan. Relasi yang betul itu adalah saya, Allah, dan si fulan. Konsep dasar Islam itu begitu. Jadi relasi ini tidak pernah berdiri sendiri antara saya dan si fulan, tetapi relasi itu adalah saya dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu saya dengan si fulan. Kalau relasi itu hanya antara saya dan si fulan, maka begitu si fulan berbuat buruk, pilihannya itu pasti menutup diri. Dan ini menjadi problem, menjadi masalah kalau ternyata nanti pada akhirnya kita tidak mampu menyelesaikan urusan si fulan. Karena realnya nanti kita akan ketemu dengan kondisi si fulan itu bisa kita selesaikan. Seperti saya dengan anak, kita dengan anak. Suatu saat dia tidak bisa kita luruskan, tapi karena posisi kita sebagai orang tua, kita punya power lebih, kita bisa ngelurusin si anak ini ketika dia keliru. Tapi nanti beda case, beda kasus kalau ini kaitannya kita dengan teman, kita dengan ipar, kita dengan orang tua misalnya. Ini akan menjadi rumit kalau relasi itu hanya antara saya dan si fulan. Pelan-pelan kita akan stres karena energi kita sudah habis untuk meluruskan si fulan tadi. Pelan-pelan kita akan hopeless, harapan kita sudah tidak ada lagi karena semua energi sudah kita keluarkan untuk meluruskan si fulan. Pada akhirnya tidak ada jalan lain kecuali menjauhkan diri dari si fulan. Nah, apakah dalam konsep Islam demikian? Tidak. Ada pihak yang paling berkuasa atas hidup kita. Ketika nanti kita tidak berhasil menghadapi orang-orang munafik, orang-orang kafir, misalnya dalam sejarah masa lalu, maka yang kita angkat adalah kedua tangan kita kepada Allah SWT. Kita memohon pertolongannya agar hubungan kita dengan si fulan ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan realnya sebenarnya begitu konsepnya. Pada waktu kita menghadapi ujian yang sangat berat, kita tidak bisa menyelesaikannya, sebagai seorang beriman, pasti setelah itu kita mengangkat kedua tangan kita minta pertolongan kepada Allah. Relasinya harus dibangun dengan konsep demikian ini. Sehingga nanti ketika kita menghadapi si fulan yang buruk banget, kita tidak bisa menyelesaikannya, langkah kita adalah kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, si fulan telah berbuat buruk kepada saya. Mengadu kepada Allah ini karena kita meyakini ini konsep dasar relasinya. Jadi ini konsep dasar relasinya. Saya, si fulan, dan Allah SWT. Sebagaimana dulu ketika kita menikah misalnya dengan seorang istri, dengan seorang perempuan, lalu ada masalah tentang si fulan ini, kalau relasi tentang Allah ini kita tutup, kita anggap tidak ada misalnya, na'udzubillah, relasi itu hanya antara saya dan istri, maka begitu terjadi hal yang negatif, pilihannya pasti sudah lepas. Tapi karena ikatan ini dibangun dengan asma Allah,
melibatkan Allah dari sejak awal. Begitu kita melihat pasangan kita tidak baik misalnya, kita masih bisa mengharapkan pertolongan Allah SWT. Kalau relasi itu murni antara kita dan si fulan, lalu kita berjuang bersabar, pelan-pelan kita akan stres dengan kesabaran yang kita lakukan. Saya dapat apa dengan semua kesabaran ini? Toh dia tidak berubah. Kesabaran itu kita anggap sebagai syarat supaya si fulan berubah. Saya sudah bersabar Pak, mudah-mudahan dengan kesabaran saya ini si fulan berubah. Jadi tanpa kita sadari, kesabaran itu kita anggap sebagai sarana untuk mengubah si fulan. Kita memilih bermuka manis, memilih mengalah bermuka manis dan bersabar itu kita posisikan sebagai sarana untuk mengubah si fulan. Kalau konsep dasarnya adalah saya dan fulan saja. Tapi kalau relasinya itu saya dengan Allah, begitu si fulan berbuat buruk dan kita memilih bersabar, kalimat kita menjadi begini: ya Allah, saya telah bersabar kepada si fulan, maka tolonglah saya. Dan kita temukan nanti dalam sekian ayat Allah kabarkan tentang hal ini. Misalnya Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-19. Surah An-Nisa ayat ke-19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah pasanganmu itu dengan ma'ruf, dengan baik. Wa in karihtumuhunna, jika kalian tidak suka dengan salah satu sebagian perilakunya yang tidak baik, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, maka Allah akan jadikan dengan sebab kesabaran itu kebaikan yang banyak. Jadi relasi antara kita dengan istri tadi itu masih ada yang tidak boleh kita lupakan, yaitu relasi saya dengan Allah. Jadi sabarnya saya kepada pasangan, sabarnya Anda kepada pasangan, itu bukan untuk mengubah si fulan, tetapi itu adalah relasi saya dengan Allah. Allah nyuruh saya berbuat ma'ruf kepada si fulan. Kenapa saya berbuat ma'ruf? Kenapa saya sabar kepada si fulan? Karena dengan itulah nanti Allah berikan karunia. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi karunia itu berangkat dari karena kita sabar, lalu Allah turunkan karunia. Kita sama si fulan ada masalah, lalu di sini ada Allah. Kita sabar, Allah turunkan pertolongan, Allah turunkan pahala banyak, Allah turunkan karunia yang berlipat ganda. Relasinya demikian. Kalau relasi ini kita hilangkan, konsep ketuhanan ini kita hilangkan, dan kita hanya relasi antara saya dan si fulan, nanti pilihannya itu pasti konsep yang konsep tentang membuat batas itu maksudnya adalah pasti menjauhkan diri. Dari sinilah kita kenal akhirnya, oh kenapa ada si fulan yang kemarin kita bahas sebelumnya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq beliau bisa berkorban luar biasa untuk Islam. Karena relasinya bukan antara beliau dengan si fulan, bukan, tetapi relasinya adalah saya dengan Allah. Kenapa seseorang itu bisa bersabar? Karena saya dengan Allah urusannya. Nah, konsep inilah yang harus ada sebelum nanti kita membahas tentang batas diri. Karena kalau konsep ini tidak ada, nanti yang muncul itu ego. Jadi di sini ada konsep Rabb, konsep Allah sebagai pencipta, ada kita dan ada si fulan. Sekali lagi relasinya bukan dua pihak ini, tapi ada Allah. Kalau konsepnya hanya saya dan si fulan, nanti yang muncul itu bentrok ego. Pasti begitu. Tidak bisa tidak. Jadi mari sebelum kita membahas lebih lanjut, saya harus menjauh atau tidak, saya harus bersikap kayak apa. Pastikan konsep yang ada dalam batin kita adalah ini saya sama Allah dulu. Begitu ya teman-teman sekalian. Kalau semua orang punya konsep semacam ini, nanti orang yang berbuat zalim pun dia akan berhenti dari kezalimannya. Jadi ajarkanlah ini untuk keluarga kita, agar dalam setiap urusannya selalu urusannya adalah kamu dan Allah dulu. Kamu sama Allah, kamu sama Allah. Urusannya itu dulu. Saya dengan Allah. Sebelum saya menjadi seorang suami, urusannya adalah saya dengan Allah. Sebelum saya menjadi istri, urusannya adalah saya dengan Allah. Dan ketika saya urusannya adalah dengan Allah, lalu setelah itu Allah titipkan urusannya, tambahannya adalah saya menjadi seorang istri atas perintah Allah. Saya menjadi suami atas perintah Allah. Kenapa saya harus bersabar? Ini perintah Allah. Bukan karena saya ingin berbuat baik kepadamu saja, bukan. Tapi karena perintah Allah. Jadi bawalah konsep ini menjadi dasar dalam semua amal. Taib. Yang kedua, yang menjadi pondasi adalah kita harus mau hidup kita ini diatur oleh agama. Harus mau diatur oleh nas. Sampai seluruh apa yang ada dalam diri kita ini tunduk kepada apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Selama batin tidak mau dipagari oleh nas, konsepnya nanti pasti akan berbenturan.
Jadi pasti akan ego kita lah yang akan nampak terlebih dahulu. Jadi dua hal itu ya, konsep yang harus ada dalam diri kita. Yang pertama adalah jiwa kita ini relasinya saya dengan Allah, kuatkan itu dulu. Karena Allah lah saya menjadi ibu, karena Allah lah saya menjadi suami, karena Allah lah saya menjadi anak. Atas perintah Allah lah semua yang saya lakukan ini. Oke ya, itu dulu ya. Atas perintah Allah lah saya menjalankan semuanya ini. Saya lakukan semuanya karena Allah, bukan karena makhluk. Pak, saya tidak dihargai. Kalau pakai konsep jiwa murni, nanti kita pasti akan pilih jangan berteman dengan orang yang tidak bisa menghargaimu. Pilihlah orang bisa menghargaimu. Nah, ini saya berbuat baik karena Allah. Orang lain mau menghargai atau tidak itu tidak ada urusannya. Ini urusannya saya sama Allah. Yang penting itu Allah. Tapi sampai di sini bisa difahami poin ini? Karena Allah. Karena Allah. Dua, karena kita sudah menyiapkan diri semua karena Allah, berarti kita mau dipagari dengan nas. Mau dipagari dengan aturan-aturan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Kalau tidak demikian, pasti yang akan mengemuka adalah ego. Baik, teman-teman sekalian, mari kita lihat dalam konsep yang ada di internet misalnya tentang mencintai diri sendiri atau tentang membuat batasan, ya, tentang membuat batasan atau self boundaries. Ada beberapa tema yang diangkat. Ini saya contohkan dulu sisi perbandingannya dengan konsep Islam. Sisi perbandingannya dulu sebelum nanti membahas batasan dalam Islam kayak apa gitu. Misalnya kalau antum lihat di internet, seseorang diajarkan secara psikis untuk membuat batasan yang pertama secara fisik dulu. Misalnya, ketika kita ngajarin ke anak, nah kamu harus punya konsep diri, konsep batasan terhadap dirimu. Siapa yang boleh menyentuhmu, siapa yang boleh mendekapmu, siapa yang boleh duduk dekat denganmu. Harus tegas nak, kamu harus punya konsep itu. Siapa ya yang bisa membuat kamu nyaman, yang bisa melindungi kamu, maka dialah yang berhak ada di sekitarmu. Kalau orang itu tidak bisa menjaga dirimu, malah menyentuh dirimu, kamu tidak boleh dekat dengan dia. Nah, ini misalnya konsep yang ada di psikologi misalnya. Nah, ini manfaat ya, konsep ini bagus. Ini bab fisik ya, ini bagus. Bagusnya itu supaya kita bisa berhati-hati siapa yang boleh menyentuh saya. Tapi ini tidak cukup. Sekali lagi ini tidak cukup dan tidak ada ukuran standarnya. Nanti orang tua yang tidak punya pemahaman agama dengan baik, dia mungkin tidak akan mempermasalahkan ketika anaknya dibonceng oleh laki-laki yang dia cintai. Oh, itu normal saja, tidak ada masalah. Toh dulu kami sebagai orang tua juga begitu. Jadi akhirnya relatif antara orang tua dan anak menjadi relatif pula. Misalnya orang tua punya konsep, nah kamu tidak boleh dekat-dekat dengan laki-laki yang tidak halal. Tapi anak kalau dia memakai konsep psikologis ini tadi murni tanpa batasan agama, dia mungkin akan bilang begini, tapi dia orang yang bisa saya percaya kok mah. Jadi saya tidak ada masalah kalau jalan sama dia, aman insya Allah, dia baik orangnya. Jadi batasannya itu menjadi kabur karena pendekatannya murni pendekatan psikis saja. Perhatikanlah poin ini, kalau menggunakan pendekatan psikis saja itu akhirnya membuat batas itu menjadi kabur. Nah, batasan secara fisik tadi itu jauh lebih konkret, jauh lebih terukur kalau batasannya itu menggunakan pendekatan agama. Misalnya, wala taqrabuz zina, yang ada dalam Al-Quran begitu kalimatnya. Janganlah mendekati zina. Berarti semua hal, tidak hanya duduk di dekatnya, tidak hanya mendekap, pokoknya semua yang bisa mengarahkan kepada zina, maka semua menjadi terlarang. Kita ngajari ke anak misalnya, nak kalau kamu nanti ketemu dengan laki-laki di jalan, kalau tiba-tiba dia menyentuh kamu, jangan mau nak, itu kehormatanmu sebagai perempuan. Itu betul, tapi tambahin dengan kalimat, nak menyentuh tangan yang tidak dihalalkan, itu hukumnya dosa besar. Ini akan jauh lebih powerful dan bentuknya konkret banget. Konkret banget. Nanti kita akan repot kalau misalnya dia adalah adik ipar misalnya. Dia adalah keluarga dekat kita, sepupu misalnya.
batasan-batasan fisik tadi itu, batasan fisik tiba-tiba bisa menjadi kabur, bisa tiba-tiba menjadi tidak jelas karena statusnya dia adalah keponakan, statusnya dia adalah sepupu misalnya. Tiba-tiba batasannya menjadi kabur. Dalam Islam misalnya, seorang anak laki-laki dia tidak diperbolehkan tidur dengan saudaranya, saudara perempuannya, satu kamar, itu harus dipisah. Padahal saudara. Tapi kalau konsepnya murni psikis tadi, mungkin orang tua akan mengajarkan begini, nak, kalau adik yang megang boleh, kalau kakak yang megang boleh, kalau teman megang tanganmu tidak boleh. Kamu harus punya batasannya, iya. Tapi ternyata kasus di lapangan, naudzubillah summa naudzubillah, naudzubillah summa naudzubillah, kasus di lapangan tidak sedikit, naudzubillah, saudara yang, mohon maaf, melecehkan saudaranya. Betul ya, ada kan kisah begini, cerita begini, kakak melecehkan adik, naudzubillah. Bahkan naudzubillah yang pernah saya tangani, ada orang tua, naudzubillah, naudzubillah, ada orang tua yang melecehkan anaknya sendiri. Antum pernah dengar cerita begini? Jadi batasan tadi yang diajarkan dalam tadi yang antum baca, yang kita baca di internet, batasan secara fisik Anda harus punya batasan nih yang boleh menyentuh siapa. Tapi ternyata konsep ini akhirnya masih kabur ya, masih kabur. Sedangkan wala taqrabuz zina itu lebih clear, lebih jelas bentuknya. Jadi akhirnya yang diajarkan dalam Islam, seorang tidak boleh tidur berselimut, satu selimut, laki-laki dan laki-laki sekalipun tidak boleh tidur berselimut dalam satu selimut. Kemudian anak laki-laki, anak perempuan tidurnya harus terpisah. Kemudian orang tua ya, anak tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya, harus minta izin dulu misalnya. Jadi batasan-batasan semacam ini yang paling pas itu memang akhirnya adalah batasan yang ada dalam agama. Ini lebih konkret bentuknya dan lebih lebih standarnya jelas gitu, lebih terukur, tidak ada lagi subjektivitas. Kalau standarnya adalah murni psikis, nanti akan kabur kalau ternyata yang duduk di samping kita, yang colak-colak ke kita ternyata adalah sepupu misalnya. Nah ini menjadi kabur. Maka yang paling pas adalah pendekatan agama. Kemudian yang kedua misalnya di internet kita temukan bahasan misalnya begini. Anda harus membuat batasan secara emosional. Siapa yang boleh sampai kapan Anda perlu bermudah-mudah mendengarkan curhatan orang. Kalau itu bisa mengganggu mental Anda tidak perlu lagi mendengarkan kalimat-kalimat sampah dari orang lain yang curhat semua masalahnya ke diri kita. Atau kapan Anda harus mulai emosi, kapan Anda harus membela diri ketika orang sudah mulai menghina, menyakiti, dan seterusnya. Ini bagus, ini maslahat. Maksudnya adalah untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang sifatnya negatif. Tetapi ini tidak bisa ditelan mentah-mentah dan tidak bisa digeneralisir. Konsep ini baik kaitannya tentang emosi, tidak bisa diterima secara mutlak, tidak bisa digeneralisir karena harus kita seimbangkan dengan konsep yang lain. Misalnya dalam hadis riwayat Tabrani, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Tadi konsep awalnya adalah kalau ada orang menceritakan masalah lalu bikin kita ini error, malahan terbawa emosi kita, udah mulai sekarang tidak usah dengerin. Iya, itu manfaat betul, tetapi jangan sampai akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang anti kepada sesama muslim, atau hilang empatinya, hilang keinginan untuk berkorban terhadap sesama muslim. Karena di sebagian hadis tadi kita temukan ada fenomena yang dikabarkan dalam hadis ini dari Ibnu Umar. Nabi SAW menyampaikan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Kalau ada orang cerita kepada kita lalu kita mendengarkan dan itu manfaat untuk dia, itu justru amal yang sangat agung bagi kita. Baik, kebayang ya situasinya. Jadi tadi kita membatasi diri dari mendengarkan ucapan orang lain yang negatif, itu betul. Mendengarkan curhatan orang yang berlebihan itu betul, tetapi di satu sisi jangan abaikan ada salah satu hadis demikian.
Makanya kita perlu tetap mendengarkan, tetap perlu menyimak, tapi ada batasan. Jadi di sini titik keseimbangannya yang perlu kita bangun. Baik, kemudian di konsep yang lain, konsep tentang waktu. Di konsep personal boundaries itu ada penjelasan tentang waktu. Kapan Anda harus menghargai waktu Anda sendiri? Kapan Anda harus memprioritaskan diri Anda sendiri? Tidak lagi ngurusin orang lain. Karena kalau habis waktu Anda untuk ngurusin orang lain, nanti muncul stres, muncul salah prioritas, muncul konflik dan yang lainnya. Konsep ini betul, konsep ini manfaat, maslahat. Tetapi jangan 100%. Kenapa? Karena ada hadis begini. Hadis ini diriwayatkan pula dalam hadis riwayat Tabrani pula, disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku berjalan bersama seorang muslim dalam sebuah hajat. Itu lebih aku cintai dibandingkan i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Jalan memenuhi hajatnya kaum muslimin ternyata lebih dicintai oleh Nabi SAW dibandingkan dengan i'tikaf. Ini menjadi penyeimbang tadi tentang konsep me time, menghabiskan waktu untuk diri sendiri, memprioritaskan diri sendiri. Ini menjadi penyeimbang hadis ini. Jadi sekali waktu memang kita perlu memprioritaskan diri sendiri. Itu betul. Apakah putus-putus? Nggak ya, aman ya, baik. Memenuhi hajat kaum muslimin, memenuhi hajat kaum muslimin itu lebih dicintai oleh Nabi SAW dibandingkan dengan i'tikaf di Masjid Nabawi. Konsep ini maksudnya untuk menyeimbangkan kecenderungan kita untuk mulai prioritas kepada diri sendiri secara berlebih-lebihan. Kalau antum lihat di internet, antum akan diajari kalau sedang stres, sudahlah kamu prioritaskan diri sendiri, kamu berhak bahagia, kamu berhak untuk prioritaskan diri sendiri. Prioritas semacam ini tanpa kita sadari itu akan membuat kita pelan-pelan menjadi pribadi yang tidak mempedulikan kondisi orang-orang di sekitar. Nah, penyeimbangnya adalah hadis ini. Beramal dengan sesama muslim itu dicintai oleh Rasulullah lebih daripada i'tikaf. Memenuhi hajat seorang muslim. Siapa seorang muslim ini? Yang pertama, penjelasan para ulama, siapakah muslim ini? Yang pertama adalah orang yang paling berhak atas diri kita. Jadi memenuhi hajat seorang muslim yang dia punya hak atas diri kita, itu prioritasnya, grade-nya lebih tinggi dibandingkan muslim-muslim yang lain. Berarti, Mas, Mbak, kalau antum menghabiskan waktu bersama istri belanja, itu sama dengan hadis ini. Memenuhi hajatnya istri untuk belanja. Anak punya hajat untuk les belajar. Anak punya hajat ke sekolah. Antum datangi, antum antar anak untuk ke sekolahnya, antum temani dia bermain, antum temani dia menyelesaikan urusannya. Itu sama dengan hadis ini. Karena ini grade yang tertinggi, memenuhi hak orang-orang yang punya hak atas diri kita. Ini termasuk dalam kategori ini. Termasuk berikutnya yang grade-nya di bawahnya adalah hajat sesama muslim yang lain. Anda bisa bayangkan, berarti konsepnya bukan lagi egois. Kalau kita pelajari self boundaries tadi yang diajarkan di internet berupa berilah diri kita hak, prioritas diri, me time. Itu akhirnya membuat kita egois, tidak mempedulikan pasangan, tidak mempedulikan anak, tidak mempedulikan orang tua. Oh, berarti keliru. Tidak pas, berlebih-lebihan. Penyeimbangnya adalah konsep ini, memenuhi hajat seorang muslim, memenuhi hajat seorang muslim. Silakan yang bisa menemukan hadisnya bisa share langsung di chat ini. Sesungguhnya berjalan bersama saudaraku sesama muslim dalam sebuah hajat lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjidku ini. Memenuhi hajat seorang muslim. Istri kita kan muslim, suami kita kan muslim, orang tua kita kan muslim, dan mereka kerabat. Mereka punya hak atas diri kita. Berarti mereka lebih. Jadi mulai sekarang, yang dimaksud dengan memprioritaskan diri sendiri tadi, kadang untuk diri sendiri iya boleh, me time boleh, sekali waktu mendahulukan kepentingan personal untuk diri sendiri boleh, tetapi jangan sampai mengabaikan
hajat kaum muslimin. Kaum muslimin ini yang pertama adalah orang-orang yang punya hak atas diri kita. Jadi jalan bersama anak atas memenuhi kebutuhannya itu termasuk di sini. Itu dicintai oleh Rasulullah. Jalan bersama keluarga, bersama saudara, bersama orang tua itu lebih dicintai oleh Rasulullah dibandingkan i'tikaf. Coba bandingkan kalau kita kemudian menghabiskan waktu bersama teman, menghabiskan waktu bersama teman kita di kantor, di sekolah, atau di kampus, lalu mengabaikan hak orang tua waktu kita bersama dengan orang tua, berarti kita keliru. Bisa kebayang ya? Jadi konsep self boundaries tadi, konsep memberikan batas pada diri sendiri tadi, kalau kita memakai konsep psikologis murni, itu akhirnya banyak sekali yang terabaikan. Banyak sekali yang terabaikan. Yang betul adalah dengan konsep yang diajarkan dalam agama ini. Kemudian self boundaries yang lain yang diajarkan di internet, misalnya membatasi dalam bab materi. Misalnya di sini diajarkan, misalnya Anda harus mulai punya keberanian untuk menolak permintaan orang-orang yang Anda tidak nyaman dengan orang itu. Tidak boleh lagi ada perasaan sungkan. Jangan menjadi people pleaser. Kalau misalnya orang itu seringkali memanfaatkan diri kita, mulai sekarang jangan ragu untuk mengatakan tidak kepada orang itu. Kalimat ini betul? Ya betul. Kalimat ini ada manfaatnya. Tetapi tidak boleh berlebih-lebihan dalam bab ini sampai akhirnya memunculkan sifat bakhil. Karena amal soleh ini tadi, walaupun kita dimanfaatkan oleh orang lain, itu tetap kategorinya tetap baik. Walaupun ada sisi yang tidak pas tadi. Nah, mari kita lihat pembandingnya, penyeimbangnya supaya tidak berlebih-lebihan. Dalam hadis Sahih Bukhari, hadis yang ke-1330 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Kata beliau, "Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir." Maksudnya pengen banget megang harta itu. Kemudian takut menjadi fakir dan sedang berangan-angan menjadi kaya. Nah, itu waktu sedekah paling manjur, paling luar biasa. Janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Lalu baru kamu berpikir yang ini untuk si fulan, yang ini untuk si fulan. Baik, hadis ini ternyata memberikan sudut pandang yang berbeda. Kapankah memberi kepada orang lain paling top? Waktu kita sehat. Waktu kita sehat itu artinya banyak pikiran, pengen banyak hajat yang ingin kita tunaikan. Waktu kita sehat. Terus waktu pengen banget megang harta itu, pengen menikmati banget harta yang kita miliki tadi. Terus waktu takut banget fakir, ini sudah punya tabungan sekian, wah jangan sampai berkurang lagi deh. Situasi begitu, pengen kaya banget. Nah, dalam situasi yang semacam itulah justru sedekah terbaiknya. Nah, di situasi semacam ini kadang nanti orang datang, orang ini bolak-balik minta tolong, orang ini kayak tidak ada malunya, kan gitu tuh situasinya. Sementara di satu sisi kita sedang pengen banget megang harta ini. Nah, kalau pakai konsep personal boundaries tadi, kita diajarkan untuk sekali waktu Anda harus menahan diri, tidak apa-apa. Tunggu dulu. Kalau situasinya kita sedang sangat lapang, sedang banyak keinginan, sedang takut fakir, sedang bakhilnya sedang mulai muncul, nah itu justru waktu paling top untuk bersedekah. Jadi di sini akhirnya konsep yang tadi ada di konsep personal boundaries tadi tidak bisa kita pakai. Maka batasan yang paling pas itu adalah batasan dalam agama. Bisa kebayang ya. Jadi saya ingin sampaikan ini supaya antum, kita semua tidak terlalu menelan mentah-mentah apa yang kita pelajari di internet. Itu bagus, itu manfaat, tapi jangan sampai muncul sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian ini satu lagi yang agak krusial di konsep personal boundaries itu ada batas tentang mental. Anda harus mulai membuat batasan tentang mental. Maksudnya, contohnya yang mereka contohkan misalnya, Anda harus mulai menghargai pemikiran Anda sendiri, mulai menghargai pendapat Anda sendiri. Jangan terus-menerus mau didikte oleh orang lain. Anda harus mulai berani punya pendapat dan mengatakan tidak terhadap pendapat orang lain. Kan ini toh yang kita pelajari di internet. Anda harus mulai berani punya pendapat.
Harus mulai berani mengutarakan gagasan Anda sendiri, keinginan Anda sendiri, opini Anda sendiri. Dan Anda harus mulai berani untuk mengatakan tidak kepada pendapat orang lain, walaupun pendapat Anda bertentangan dengan semua pendapat orang lain. Anda harus berani berdiri di atas pendapat diri sendiri. Ini bentuk penghargaan atas pikiran Anda sendiri, bentuk penghargaan atas pendapat diri sendiri. Ini bentuk penghargaan atas diri. Karena kalau Anda terus-menerus mengikuti pendapat orang lain, nanti hidup Anda akan didikte oleh orang lain. Anda tidak punya kendali atas hidup Anda sendiri. Baik, kalimat ini bagus sebenarnya, tetapi ini berbahaya. Berbahayanya di mana? Karena ada ayat dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat ke-43. Was'alu ala ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Surah An-Nahl. Jadi sekali waktu kita memegang pendapat itu betul, tetapi jangan punya kesimpulan bahwa pendapat kita pendapat yang final yang tidak boleh diganggu gugat. Sekali-kalinya pendapat saya harus didengar dong. Ini untuk pertama kalinya saya menggunakan pendapat saya sendiri, dan tolong hargai pendapat saya. Mulai sekarang saya tidak mau diganggu pendapat saya. Saya mau melangkah sesuai dengan pendapat saya sendiri. Saya mau mengambil keputusan sesuai dengan pendapat saya sendiri. Mulai sekarang saya ingin menentukan semua apa yang ingin saya lakukan. Mulai sekarang pendapat orang lain boleh, tapi itu masukan. Keputusan ada di tangan saya. Pendapat ini ada baiknya, tetapi tidak boleh 100%. Bayangkan jika yang punya pendapat ini adalah anak kepada orang tuanya. Coba renungkan, seandainya yang punya konsep ini adalah anak kepada orang tuanya. Lepas kan betul, anak itu diberikan kesempatan untuk berpendapat, iya. Tetapi kalau anak ini punya konsep semacam ini dan orang tua tahu pendapatnya itu salah, apa yang terjadi? Konflik. Yang betul itu adalah pendapat itu didasarkan kepada hujjah. Pendapat itu didasarkan kepada nas. Makanya ayatnya adalah bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi anak punya pendapat, ayah aku punya pendapat demikian. Iya, ayah juga punya pendapat demikian. Mana yang benar di antara ini? Yang benar adalah yang hujahnya benar, yang hujahnya paling kuat, sandarannya nas, sandarannya pendapat dari alim ulama, itu yang benar. Bisa jadi pendapatmu yang benar, bisa jadi pendapatnya ayah yang benar. Bisa dipahami poin ini? Yang beresiko adalah kalau anak punya vonis dalam hidupnya, sekali waktu saya ingin berpendapat sesuai dengan keinginan saya tidak ingin diganggu gugat. Ini yang menyebabkan akhirnya konflik. Orang tua mental nanti nasihatnya, istri nasihatnya mental kepada suami. Atau misalnya seorang suami punya pendapat, ini pendapatmu, ini pendapatku, kamu tidak perlu ikut campur dalam pendapatku. Saya boleh sekali waktu menentukan sesuai dengan keinginanku. Atau istri juga demikian. Sekali waktu saya ingin menentukan sesuai dengan keinginanku. Saya tidak ingin diganggu gugat dalam bab ini. Dalam bab yang lain oke, dalam bab ini jangan. Saya tidak mau diganggu gugat dalam bab ini. Kalau kita pakai konsep tadi, konsep personal boundary secara mutlak, ini akan bikin konflik. Yang benar adalah pendapat itu harus ditimbang dengan nas. Pendapat itu harus ditimbang dengan pendapat ulama. Hanya dengan cara itu semua orang itu bisa tawadhu. Dan begitulah sikap para ulama dahulu. Baik. Sampai di sini clear ya. Jadi ini maksud saya ingin jelaskan yang di lapangan, yang di internet, kemudian yang ada di konsep Islam ini harus dijadikan satu. Jangan mengambil mutlak yang ada di internet. Baik. Kalau begitu, apa yang ada dalam Islam, batasan-batasannya seperti apa? Yang tadi itu adalah batas diri. Batas diri itu fokusnya adalah ke diri. Saya harus begini. Saya punya hak batas diri. Nah, dalam Islam ada konsep tentang batas ini. Misalnya hadis tentang al-halal bayyin wa haram bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Ini Sahih Bukhari, hadis yang ke-50. Baik, saya bacakan ya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya adalah perkara yang syubhat dan tidak banyak orang yang mengetahuinya.
Siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, maka dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Barang siapa yang mengerjakan atau jatuh kepada perkara syubhat, maka sesungguhnya dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang, lalu dia khawatir ke dalamnya. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki batas-batas. Dan ketahuilah bahwa batasan Allah itu adalah apa-apa yang diharamkannya. Baik, berarti di sini ternyata Allah memiliki batas-batas, yaitu hal yang diharamkannya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang di tengah-tengah itu mutasyabihat, hal-hal yang sifatnya syubhat. Siapa yang menjatuhkan pada syubhat, faqad waqa'a fil haram, dia akan jatuh kepada yang haram. Nah, lalu kemudian di hadis ini dikabarkan ternyata Allah itu memiliki batas-batas. Yang batas-batas ini maksudnya adalah hal yang diharamkan. Baik, ternyata ada konsep batas-batas Allah yang satu batas diri. Ayo pelan-pelan kita terima konsep ini. Ada konsep batas diri dan ada konsep batas-batas Allah. Tadi kita mempelajari konsep batas diri, lalu kita bandingkan dengan Al-Quran. Ternyata batas diri tadi ada sisi kelemahannya. Begitu kita bandingkan dengan sebagian hadis atau sebagian ayat. Dan di hadis ini kita kenal konsep tentang batas-batas Allah. Pertanyaannya, mana yang akan antum pakai terlebih dahulu? Batas diri atau batas-batas Allah? Mana yang akan kita pakai terlebih dahulu? Batas diri ataukah batas-batas Allah? Emangnya bedanya di mana? Nanti setelah ini kita bahas. Kita mau pakai batas diri ataukah batas-batas Allah? Kalau batas diri, konsepnya adalah self boundaries tadi. Yang betul adalah batas-batas Allah. Kalau kita pakai batas-batas Allah, nanti pasti itu akan menyelamatkan diri kita sendiri. Setuju ya? Jadi batas-batas Allah yang kita pakai terlebih dahulu, bukan batas-batas diri. Ini untuk teman-teman yang kuliah di psikologi, saya sangat menyarankan antum kenalkan konsep ini, batas-batas nas, batas-batas Allah. Ini yang lebih kompleks, yang lebih komprehensif dibandingkan dengan konsep batas diri. Karena lebih menyelamatkan. Kalau batas diri itu tadi, kecenderungannya akan sangat subjektif. Sangat subjektif. Contoh misalnya, sedangkan batas Allah itu clear, jelas, standarnya baku. Contoh misalnya, ada larangan wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Kita punya konsep misalnya batas diri, saya tidak boleh dekat dengan orang yang bukan keluarga saya deh. Saya pokoknya tidak boleh dekat-dekat dengan perempuan karena saya sudah menikah. Atau kalau perempuan saya tidak boleh dekat-dekat dengan laki-laki yang bukan mahram. Konsep yang kita pakai, konsep dirinya adalah saya tidak boleh dekat dengan perempuan atau tidak boleh dekat dengan laki-laki karena saya sudah menikah. Itu konsep diri. Ternyata suami dan istri, kata dekat dengan lawan jenis itu beda konsep. Si perempuan, si istri bilang, "Mas, kalau sampean chatting dengan perempuan itu saya tidak terima." Sementara si laki-laki bilang, "Loh, ini teman lama saya tidak ada apa-apa, saya hanya chatting saja, tidak ada kurang, tidak ada lebihnya, hanya chatting saja." Coba perhatikan konsep diri tadi. Saya tidak boleh dekat dengan perempuan atau dengan laki-laki yang tidak halal, yang bukan istri saya atau bukan suami saya. Konsepnya hanya sebatas itu. Tidak boleh dekat. Ternyata kalimat tidak boleh dekat itu dalam persepsi sang istri berbeda dengan persepsi sang suami. Betul kan ya? Banyak banget yang begitu kan ya. Sang istri punya konsep chatting itu merusak rumah tangga, Mas. Tetapi sang suami, enggak, ini saya hanya chatting saja gitu. Tiba-tiba konsep tentang batas diri tadi itu berbeda antara istri dan suami. Terus misalnya anak dan orang tua. Anak dia punya konsep tentang dirinya sendiri, dia harus nyaman dengan orang tua. Dia harus diperlakukan dengan baik. Lalu orang tua punya konsep yang namanya anak itu, yang namanya relasi yang baik itu adalah anak taat sama orang tua. Anak punya konsep relasi yang baik itu anak nyaman dengan orang tua.
konsepnya apa? Dekat dengan orang, relasi yang baik. Batas dirinya adalah saya harus punya relasi yang baik dengan orang tua. Orang tua juga punya konsep relasi yang baik dengan anak. Tapi orang tua punya konsep tambahan yang namanya relasi yang baik itu adalah anak taat sama orang tua. Tapi anak punya konsep yang namanya relasi baik itu adalah orang tua memperlakukan anak dengan baik. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Akhirnya begitu orang tua nyuruh, orang tua mendidik dengan keras, anak memposisikan orang tuanya orang yang toksik. Sementara orang tua, begitu dia manggil anaknya 3 kali, anak tidak menyaut, orang tua langsung menyimpulkan anak itu durhaka. Coba bisa kita bayangkan konsep tadi tentang relasi yang baik itu bagi anak, relasi orang tua dan anak itu relasi yang menyenangkan. Orang tua punya konsep relasi yang baik itu adalah anak taat pada orang tua. Jadi batas-batas tadi menjadi kabur karena menggunakan batas diri. Kalau yang digunakan adalah batas nas, batas-batas Allah, menjadi clear. Chatting dengan perempuan yang tidak halal tadi itu termasuk kategori mendekati zina. Walaupun Anda tidak ada perasaan apapun, tapi kalau ternyata setelah itu membuat hubungan menjadi lebih, ya itu termasuk takrobus zina, termasuk mendekati zina. Kemudian istri punya hak untuk menjaga rumah tangga, suami berhak untuk menjaga rumah tangga. Sehingga dalam hadis begini, seorang perempuan tidak boleh memasukkan seorang laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya, masukkan ke rumah seorang laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya. Jadi tidak disukai saja oleh pasangan itu sudah cukup untuk menjadi batas atau penghalang atau filter bagi kita. Tapi kalau pakai konsep diri tidak ketemu. Tapi kalau pakai konsep nas, batas-batas Allah, maka kita akan menemukan ukuran yang sangat detail. Istri tidak boleh memasukkan laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya. Oh, berarti chatting pun itu tidak disukai oleh suaminya, tidak boleh. Begitu pula sebaliknya. Nah, sama seperti tadi, anak memposisikan orang tua, perintahnya orang tua sebagai hal yang toksik, omelannya orang tua sebagai hal yang toksik. Karena anak punya konsep yang namanya hubungan orang tua dan anak itu relasi yang menyenangkan. Itu kalau pakai konsep diri. Tapi kalau konsep kalau batasnya adalah batas nas, ya orang tua menyuruh, orang tua meminta kita datang, meminta kita pulang, itu bukan hal yang negatif. Coba sekarang kita simpulkan, oh ternyata kalau memakai konsep batas diri, ternyata kesimpulan kita bisa negatif. Sedangkan kalau kita memakai batas-batas Allah, ternyata kesimpulan kita tidak lagi menjadi negatif. Sampai di sini bisa dibedakan antara konsep diri dan konsep batas Allah. Batas diri dan batas-batas Allah. Kebayang ya? Batas-batas diri dan batas-batas Allah. Sehingga nanti kalau misalnya orang tua menyuruh anak dengan nada keras karena anak dipanggil 3 kali 5 kali tidak dengar, itu bukan toksik kalau kita pakai pendekatan Al-Quran, pendekatan batas-batas Allah. Kalau misalnya suami melarang istri keluar dari rumah, kalau menggunakan batas diri, konsep batas diri, kita akan menuduh suami itu mengekang otoriter. Suami saya melarang saya bekerja, Pak, dia otoriter. Kepada saya sudah kuliah lama dan itu cita-cita saya, tapi tiba-tiba begitu menikah saya disuruh berhenti begitu saja. Kalau pakai konsep batas diri, kita akan menganggap keputusan itu kezaliman. Tapi kalau kita menggunakan batas-batas Allah, itu bukan kezaliman, karena kita diperintahkan untuk taat kepada suami. Jadi bisa kita bayangkan sekarang antara konsep batas diri dan konsep batas Allah itu membuat jiwa kita punya kesimpulan yang berbeda 180 derajat. Pak, suami saya, dia menafkahi saya, tapi dia ini tidak terbuka dalam urusan keuangan. Saya harus bagaimana misalnya? Kalau pakai konsep batas diri tadi, kita akan bilang, saya sebagai istri tidak dihargai, Pak. Masa urusan duit dia sembunyikan, dia tidak cerita ke saya. Tapi kalau kita menggunakan batas nas, batas-batas Allah, maka kita akan punya kesimpulan, oh itu tidak ada masalah, karena memang tidak ada kewajiban bagi suami untuk membuka urusan keuangannya 100%, karena dia punya kewajiban menafkahi keluarga besarnya. Batas diri lagi contoh misalnya, istri bekerja.
Suami, qadarullah misalnya punya kesulitan waktu itu, belum mencukupi kebutuhan istri. Lalu istri tidak mau bantu. Istri tidak mau bantu. Kalau pakai konsep batas diri, konsep psikis murni, suami akan menilai istri ini tidak care, tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga. Kamu kok tidak peduli sih dengan kebutuhan keluarga? Aku jungkir balik, kesulitan kamu diam saja, kamu punya uang, kamu pakai sendiri. Coba perhatikan, kesimpulan sang suami kepada istri tiba-tiba salah. Karena punya konsep batas diri tadi. Fokusnya adalah kepada diri. Tapi kalau menggunakan konsep batas-batas Allah, perempuan tadi tidak salah. Dia menggunakan hartanya untuk dirinya sendiri, tidak salah. Jadi bisa kita bayangkan kalau menggunakan konsep batas diri itu, tiba-tiba akan muncul problem begitu banyak. Beda dengan menggunakan batas-batas nas atau batas-batas Allah, itu akan membuat kita menjadi lapang dan kita punya cara pandang yang berbeda dalam menyikapinya. Nah, batas-batas inilah yang kita gunakan untuk menilai orang itu berbuat zalim atau tidak. Kalau memakai batas-batas Allah tetapi dilanggar, ya berarti dia melanggar batas-batas Allah. Lalu suami minta istri treatment yang berbeda. Intinya adalah batas-batas Allah itu punya ukuran yang sudah clear, sudah jelas. Jadi kita bisa menilai seseorang itu baik atau buruk dari kacamata itu. Contoh misalnya, Pak, ini saya punya keluarga yang bolak-balik dia minta bantuan ke saya, tapi saya ini harus menafkahi keluarga saya sendiri. Nah, bagaimana cara menempatkannya? Pakailah batas-batas Allah, bukan batas-batas diri. Kalau pakai batas-batas Allah, kita boleh mendahulukan istri dan anak kita dalam bab nafkah tadi. Walaupun pada akhirnya nanti keluarga menganggap, oh ini tidak care dengan saudara kandung, oh tidak care dengan ipar, tidak ada masalah dengan itu. Karena yang kita pakai adalah batasan-batasan yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Baik, mari kita lebih lanjut. Ini konsep ini semoga sudah difahami antara batas diri dan batas-batas Allah. Ini dua konsep yang sebenarnya bisa saling melengkapi, bisa saling menyatu, sinergi. Tapi kadang kalau konsep batas diri ini berlebihan kita pakai, nanti akhirnya kita nabrak, kemudian muncul banyak masalah. Jadi begitu ya, berarti yang kita pakai adalah konsep batas-batas Allah. Kalau batas-batas Allah ini kita pakai, otomatis nanti hak-hak diri itu akan kita dapatkan. Jadi kemudian apa bahayanya? Apa bahayanya kalau menggunakan batas diri tadi secara berlebihan? Mari kita lihat dalam hadis Sahih Bukhari pada hadis ke-2509 di Sahih Bukhari. Waktu itu terjadi persengketaan, perselisihan antara Urwah bin Zubair dengan salah satu orang dari kalangan Ansar. Mereka berselisih tentang sumur, tentang air. Di mana keduanya masing-masing saling menyirami kebun mereka. Jadi mereka saling berebut. Kedua Urwah bin Zubair ini dengan salah satu sahabat Ansar, mereka berselisih tentang penggunaan air itu. Yang sebenarnya itu adalah haknya Urwah bin Zubair. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Urwah bin Zubair, dari Zubair. Ini yang cerita adalah Urwah, yang mengalami adalah Zubair. Ayahnya yang mengalami. Zubair kemudian Nabi menyampaikan kepada Zubair, siramilah kebunmu. Kemudian setelah itu bagilah, disuruh bagi oleh Rasulullah, bagilah untuk tetanggamu. Tapi prioritaskan terlebih dahulu untuk kebunnya Zubair, sambil disisakan, sambil tetap mengalir untuk sebagian sedikitnya itu mengalir ke kebunnya orang Ansar ini. Tidak ditutup, jadi tetap dialirkan ke punyanya orang Ansar ini, tapi tidak sebanyak yang punyanya Zubair. Lalu ketika Nabi SAW bersabda sedemikian ini, orang Ansar tadi langsung mengatakan begini, wahai Rasulullah, apakah karena dia anak dari bibimu? Maka Nabi SAW dengan berubah wajah beliau dengan marah. Beliau marah ya, muka wajah beliau ini, raut muka beliau, ekspresi beliau kelihatan marah, tidak suka dengan kalimat dari orang Ansar ini.
Lalu beliau kemudian bersabda, siramlah kebunmu dulu wahai Zubair, tahan airmu hingga memenuhi kebunmu. Jadi ini tadi haknya si Zubair. Lalu Nabi sudah baik banget, sebagiannya dialirkan walaupun tidak banyak kepada tetangganya Zubair tadi. Tapi keputusan Nabi SAW ini dikomentari dengan sangat tidak sopan oleh sahabat Ansor ini. Beliau bilang, apakah karena dia anak dari bibimu? Seberani itu ya. La haula wala quwata illa billah. Antum bisa bayangkan, dari hadis ini kita bisa belajar satu hal. Ternyata kalau orang itu memprioritaskan diri, salah satu efek terbesarnya itu adalah mata telinga tertutup dan dia membabi buta ketika memenuhi keinginan dirinya sendiri. Maka jangan heran ketika orang terlalu fokus kepada diri sendiri, salah satu yang terjadi itu konflik dengan orang yang tidak layak konflik dengan dirinya. Betul atau tidak? Jadi kalau orang cenderung sangat fokus kepada diri sendiri secara berlebih-lebihan, nanti efek salah satu yang terjadi itu adalah dia tiba-tiba berani konflik, berani melawan pada orang yang sebenarnya tidak layak dia lawan. Betul atau benar? Tiba-tiba dia menjadi berani banget dengan suami, tiba-tiba dia menjadi berani banget dengan kedua orang tuanya. Tiba-tiba berani memutuskan hubungan silaturahim dengan saudara kandungnya. Tiba-tiba berani bermusuhan dengan kakak kandungnya. Padahal ini tidak layak terjadi permusuhan. Kenapa? Karena terlalu fokus kepada diri sendiri. Dan antum bisa bayangkan, saya tidak bisa bayangkan ketika baca hadis ini, kok bisa ya? Kok bisa ya orang ini, sahabat Ansar ini bisa seberani itu kepada Rasulullah, sampai kalimatnya itu tidak pas banget. Wahai Rasulullah, masih menyebut nama Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah engkau melakukan ini karena dia anak dari bibimu? Antum bisa bayangkan ya, betapa dahsyatnya kalau ego itu sudah terlalu kita pegang sampai sedemikian ini. Akhirnya kita bisa naudzubillah, akhirnya bermusuhan dengan orang tua, bermusuhan dengan saudara-saudara kandung. Coba bayangkan, coba sekarang cek diri kita masing-masing. Kalau sekarang kita mulai berani konflik dengan orang tua, mulai berani membicarakan diri kita secara berlebih-lebihan, jangan-jangan kita sudah mulai terjebak di bab ini. Antara konsep diri, batas diri, dan konsep batas Allah tadi kita abaikan, lalu kemudian terlalu memegang konsep batas diri. Hal ini pula yang akhirnya terjadi kepada Qabil terhadap Habil. Akhirnya dia berani mencelakai saudaranya sendiri. Ini pula yang menyebabkan akhirnya si iblis laknatullah dia bisa dengan sangat berani bilang di hadapan Allah, di hadapan sang penciptanya sendiri. Dia bilang, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Seberani itu. Jadi kalau ego tadi itu sudah dipakai, akhirnya kita, Allahu Akbar, tiba-tiba kita bisa berani bermusuhan dengan orang yang tidak layak untuk kita musuhi. Jadi ini mungkin renungannya dulu ya. Jadi konsep antara batas Allah dan batas diri, ini dua hal yang berbeda. Sekarang kita renungkan dulu dan perhatikanlah efeknya terhadap diri kita. Kalau kita memakai konsep batas diri, tidak menggunakan batas-batas Allah, efeknya adalah naudzubillah, kita bisa melakukan kezaliman yang sangat luar biasa kepada orang yang tidak layak kita perlakuan buruk. Naudzubillah. Kalau hari ini tiba-tiba lisan kita menjadi sangat tajam kepada orang tua, menjadi sangat tajam kepada saudara keluarga, ini sama saja. Bagaimana jika keluarga kita memang betul-betul punya perilaku buruk? Nanti setelah ini, insya Allah di Sabtu depan kita lanjutkan tentang bentuk batas-batasnya. Nanti di situ banyak sekali penjelasan para ulama tentang bagaimana cara bersikap kita terhadap mereka. Tapi poin terpentingnya sekarang, kita berhadapan dengan siapapun, jangan sampai menggunakan konsep batas diri secara berlebih-lebihan. Gunakanlah konsep batas-batas Allah terlebih dahulu. Begitu ya duduk perkaranya. Saya ingin ngajak antum sekalian untuk geser pelan-pelan dari konsep melihat diri terlalu berlebih-lebihan, supaya kembali ke tengah. Begitu ya, kurang lebih insya Allah nanti hari Sabtu kita detailkan bagaimana batas-batas yang ada dalam nas, kapan kita perlu memprioritaskan diri, bagaimana cara bersikap pada orang yang buruk, bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan hal itu. Jadi begitu ya, mudah-mudahan ini jadi renungan kita di hari ini.
Kita berdoa, kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepahaman kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan batasan-batasan diri yang kita terapkan selama ini bisa sejalan dengan apa yang seharusnya kita lakukan sehabisnya. Pada karena waktunya sudah di penghujung acara, insya Allah kita akan bertemu kembali di hari itu, insya Allah ya. Insya Allah. Itu yang berkaitan dengan tema-tema ini, insya Allah nanti akan berlanjut, mungkin akan nyambung ya berkaitan dengan apa yang kita simak hari ini, insya Allah nanti akan berkaitan dengan bahasan berikutnya, insya Allah. Ada beberapa informasi terlebih dahulu ya Allah nanti tanggal 5 kita akan menyaksikan ya misalnya kajian terus terapinya ada 2 agenda. Jadi bagi teman-teman yang mau hadir silahkan di tanggal 5 di ada hadiah ya, insya Allah akan ada kamu di Baik, teman-teman sekalian yang ada di IG, informasinya adalah tanggal 5 insya Allah ada agenda offline terapi dan kajian di Bandung di Masjid Darut Tauhid. Nanti informasinya ada di grup ya. Baik, begitu insya Allah ketemu lagi hari Sabtu depan, batasan-batasan yang lebih detail termasuk hadis tentang Wahsy yang Nabi SAW tidak ingin melihat wajah Wahsy. Insya Allah akan kita bahas di hari Sabtu depan insya Allah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.